إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adikku remaja yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita semua, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk menambah ilmu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Seperti biasa di Jumat subuh ini, setelah sepekan kita libur, kita mulai lagi kajian subuh yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi LC, namun beliau belum hadir. Namun tanpa mengurangi waktu kita di sini, ada penceramah lain yang insyaallah akan diisi oleh Bapak Haji Bambang Sumarjoko yang akan memberikan sedikit ilmu tentang agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti juga bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu, sebelumnya kita mulai pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Bapak Haji Bambang Sumarjoko, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakatuh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafaraku wa dhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwan wa kuntum ala safarin minan nar wa anqatakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat. Ibu-ibu, bapak, sesepuh, bini sepuh, rahimakumullah. Ya, sedikit biar ada manfaatnya ya. Pada pagi hari ini 1-2 ayat ingin saya sampaikan. Semoga memberikan mengingatkan kita kembali untuk selalu memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di
tidak kita ingatkan untuk sering lupa kita ini. Baik, yang pertama tentu menurut kita itu harus senantiasa bertakwa, kan? Jangan sampai kapanpun ya, dimanapun kita harus senantiasa bertakwa, karena bekal yang baik itu hanya takwa itu. Watazawadu fa inna khairal zadi taqwa. Tidak hanya bekal haji, bekal di dalam kehidupan, bahkan di dalam ayat tertentu itu, saya lupa ayatnya, pakaian yang baik itu pakaian takwa itu. Nah, jadi maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti harus berapa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini 102 Bapak Ibu, ini harus kita ingat. Bahkan di berbagai pengajian, di berbagai khotbah itu kan syarat untuk khotbah itu kan pasti mengingatkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini terus kemudian yang kedua bawahnya. Wa'tasimu artinya wa'tasimu bihablillahil jami'an, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, ya Bapak dan Ibu, sebuah jamaah subhanallah, ayat berikutnya ini kan ya mengingatkan kita, atau kita diberitahu bahwa dulu ya kita ini kan ya dalam keadaan yang chaos gitu ya, pernah keadaan chaos kacau ya, kemudian juga bahkan disebut di tepi jurang neraka, tapi oleh Allah itu diselamatkan. Maka di situ disebutkan apa? Ya kita ini harus bersaudara, kita harus rukun gitu ya, kita harus bersatu gitu ya. Artinya apa Bapak-bapak dan Ibu dan jamaah rahimahumullah? Di antara manusia itu ya beragam, beraneka ragam. Ya beraneka ragam, beraneka kepentingan, beraneka ide gagasan, beda-beda. Tapi bagaimana kita ini tetap dalam ukhuwah, menjaga ukhuwah Islamnya kita ini agar supaya kita ini tetap baik, tetap bersaudara. Gitu. Kalau kita ini kompak, kita ini ada kebersamaan, kita ini sebagai sebuah saudara, meskipun di dalamnya bisa berbeda-beda pendapat, ya, tetapi kita bisa menerima perbedaan itu dengan baik. Nah, ini saya pikir penting ini dalam peringatan ini, karena saya yakinlah di antara kita ini ya, bisa saja ada perbedaan paham, perbedaan kepentingan, ya, perbedaan gagasan, tetapi inilah mesti baik syukur kita yang harus kita makmurkan, yang harus kita kembangkan, yang harus kita biar semua berkah bagi kita. Kalau adanya masjid malah jadi rukun, itu berarti kan masjidnya tidak berkah. Nah, yang menjaga kerukunan juga kita semua, gitu ya. Yang muda, yang menghormati yang sepuh, yang sepuh juga harus, kemudian juga harus menyayangi yang muda. Jadi inilah kira-kira. Ya bukan minta sendiri, tapi semua bisa kita bicarakan dengan baik. Ya. Nah, inilah pentingnya kita selalu menjaga kebersamaan ini penting. Dan kita harus bersyukur masjid kita ini luar biasa besarnya.
dakwahnya sekarang berkembang bagus ya. Konsepnya apa namanya ya berkembang baik. Maka kita bersyukur. Matur nuwun kepada bapak-bapak dan ibu yang memakmurkan Masjid Baitul Syukur ini. Ya. Semoga ini bagian daripada ibadah, bagian dari perjuangan bapak-bapak dan ibu. Jangan merasa lelah, jangan merasa ogah gitu ya, tapi harus senantiasa berjuang terus. Insya Allah kalau orang itu mau berjuang, mau berjihad di dalam agama Allah, nah Allah di situ juga ayatnya saya ini lupa, mungkin yang tahu. Orang yang mau berjihad di jalan agama Allah akan membantu kita. Ya, gitu. Jadi kalau kita ini memperjuangkan agama Islam, insya Allah kita akan dibantu untuk jalan keluarnya. Ya. Nah, yang ketiga tadi ayat 103, ayat 102, 104 dan dalam di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu, ternyata orang yang beruntung itu ya banyak kriteria itu, banyak cirinya. Ya, salah satunya adalah apabila Bapak dan Ibu kerso menyeru, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, dan adalah di antara kamu, segolongan kamu, ada orang yang kerso menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah ini mungkin gampang diucapkan, tapi prakteknya juga tidak mudah karena kadang-kadang itu unsur pekewuknya itu ada, ya. Dan juga taruhannya juga bisa-bisa itu ya dirinya sendiri gitu ya. Ya, bapak-bapak kalau ibu besok itu kemarin demo saja sampai di Australia. Itu kan sudah dalam rangka kalau niatnya amar ma'ruf nahi munkar itu bagus, memang mungkin beresiko juga gitu ya. Nanti ditangkap dan sebagainya. Tapi itulah ciri khas kita, ciri khas orang Islam itu. Jadi harus saya tadi pagi sebelum berangkat begitu bangun buka WA itu kok Ustaz Hidayat ngandani caranya duduk tasyahud akhir itu ya, sholat itu duduk sih bener gitu ya. Nah ini kalau mungkin diantara kita ada yang mungkin ada yang keliru, kecuali tidak mampu loh Bapak Ibu. Kalau yang mampu ternyata posisi duduk pun juga harus benar gitu. Tapi kalau yang perutnya besar mungkin seperti saya ya susah ini. Jadi yang kaki kanan harus dilipat ya, kemudian yang kaki kiri harus lurus. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa mencari video tadi, itu bagus sekali. Nah itu kan dalam rangka juga amar ma'ruf nahi munkar. Ya harus mau dikandani, harus mau kalau salah itu dibenerkan, diluruskan, tidak boleh sakit hati. Nah itu yang susah itu kan kadang-kadang aku dikandani, aku tak boleh ngandani aku, gitu. Nah kita diberitahu ya, matur nuwun. Nah, kita kalau demo ya dibuat rapat, misalnya masjid ini perlu ada masukan ya rapat, rapat bersama-sama kita evaluasi bagaimana kekurangannya apa. Kita evaluasi bareng-bareng. Saya termasuk usul kepada Pak Hidayat, Pak, itu kan kemarin sudah dibuat jadwal khotib, ada khotib 1, khotib 2. Biar khotibnya 2 yang bekerja ya gantian, gitu. Untuk dipasang tok atau khotbah. Mungkin bulan pertama itu khotib yang 1, bulan berikutnya khotib kedua, begitu seterusnya, sehingga setahun itu minimal 6 kali. Ya, ini usul saja. Jadi sebenarnya sewaktu aku tidak, yang kedua itu menunggu satu pamit, lah pamit dadak. Wah ini kan bingung ya, kalau Ustaz Joko Surodo siap, kalau saya kan harus banyak belajar gitu. Kemarin kan pagi-pagi Pak Wahyu berbuat ini dadak kan, tapi kalau udah tahu
bulan ganjil saya, bulan genep kamu gitu kan. Ya kita ini kan ya plus minus saja tuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, bapak-bapak salah satu punya kelebihan yang ini, tapi kan juga punya kekurangannya. Jadi kita, tapi harga kita. Baik itu, kemudian berikutnya bahwa sebagai orang muslim, muslimah, sebagai orang Islam, apa yang harus kita lakukan di samping kan pengantar saya tadi. Dan di antara kita hendaknya ada yang menyeru lah. Nun sewu, saya ini dalam rangka diberdawi Pak Wahyu ini menyampaikan ini saja. Jadi menyampaikan ini kan harus berani. Nek nanti sak subuhan jamaah subuh belas rano sing kerso di depan sini terus nanti sopo sih kerso. Lembut ya repot lagi. Gitu. Ya maka tadi saya sudah sampaikan Pak Wahyu, Pak sabar, betul ya sudah saya didakwi. Jadi artinya di antara kita hendaknya ada yang kerso menyeru ya ini. Ya, jangan sampai tidak. Dan ini insya Allah kalau kita lihat ibadah luar biasa. Ya ini juga bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah. Ya. Surat Ibrahim ayat 7 lah ya. Jadi itu bagian daripada syukur kita. Barang siapa yang mau bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Jadi hidup kita ini menjadi bermakna bapak-bapak dan ibu. Tidak hanya Islam itu kan juga rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana Islam itu juga bermanfaat. Bapak dan Ibu yang terhormati, ada satu hal yang penting juga yang harus kita pedomani. Bagaimana orang Islam itu, salah satu ciri orang Islam adalah berakidah murni. Berakidah murni. Wah, ini Ustaz Nur ya wes. Berakidah murni. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 112. Ya. Moga tak? Ya, wis langsung saja. Berarti ada manfaatnya. Nah, karena Ustaz Furqan hadir, langsung mawon mboten di bedot. Tadi hanya memberi pengantar, Pak. Di pengantarnya itu saya menyampaikan surat Ali Imran 102 sampai 104. Sampai laju penjenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.